Materi yang akan saya jelaskan pada video kali ini yaitu tentang aplikasi pengolah kata, Microsoft Word, bagian-bagian pada Microsoft Word, dan yang terakhir, fungsi layout atau tata letak pada salah satu menu bar di Microsoft Word. Setelah menyimak dan mempelajari materi yang akan saya sampaikan tadi, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang aplikasi pengolah kata, mengklasifikasi pengaturan pada aplikasi Microsoft Word, menerapkan pengaturan pada Microsoft Word, memilih fasilitas yang ada pada Microsoft Word, membuat dokumen, dan yang terakhir dapat mencetak dokumen Microsoft Word. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu tentang aplikasi pengolah kata. Apa sih aplikasi pengolah kata itu? Aplikasi pengolah kata yaitu aplikasi yang digunakan untuk membantu pekerjaan manusia yang berhubungan dengan penyusunan dokumen dan juga difungsikan untuk melakukan pemformatan dan penyuntingan dokumen. Berikut adalah beberapa fungsi aplikasi pengolah kata secara umum. Yang pertama yaitu untuk membuat dokumen, menyunting dan memformat dokumen, mencetak dokumen, membuat cover, memberi hiasan dokumen, mengarsipkan sebuah tulisan, penulisan digital, dan masih banyak lagi fungsi dari aplikasi pengolah kata. Terdapat beberapa jenis aplikasi pengolah kata. Yang pertama, Microsoft Office Word yang dikeluarkan oleh Microsoft. Nah, Microsoft Word adalah aplikasi pengolah kata yang paling umum digunakan dan akan menjadi bahasan kita pada video kali ini. Yang kedua, ada WordPerfect yang dipublikasikan oleh Corel. Kemudian ada WordStar yang dipublikasikan oleh MicroPro International. Ada OpenOffice Writer, AbiWord, dan yang terakhir ada Keyword yang merupakan proyek dari Keyoffice yang bekerja pada desktop environment. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang Microsoft Office Word. Microsoft Word adalah sebuah program yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office seperti Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan lainnya. Nah, Microsoft Word berfungsi sebagai perangkat lunak pengolah kata meliputi membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Microsoft Word pertama kali diperkenalkan pada tahun 1983, tepatnya 25 Oktober 1983 dengan nama Multitool Word. Multitool Word terus berkembang hingga saat ini yang kita kenal dengan Microsoft Word. Berikut adalah gambar perkembangan logo dari Microsoft Word, yang mana tentunya pada setiap perkembangan logo juga terdapat perkembangan fungsi pada aplikasi Microsoft Word. Berikut adalah contoh beberapa perbedaan dari perkembangan Microsoft Word, yaitu antara Microsoft Word 2013 dan 2016. Yang pertama, Microsoft Word 2016 dapat digunakan dimanapun, baik itu di desktop, tablet, ataupun smartphone. Kemudian, terdapat penyinkronan perangkat pada Microsoft Word 2016. Microsoft Word 2016 dapat membagikan atau menambahkan sebuah dokumen dan juga dapat membagikan link dokumen ke sosial media. Microsoft Word 2016 juga dapat mengubah format penyimpanan, misalnya Word ke PDF, Word ke PowerPoint, atau Word ke teks. Yang terakhir, pada Microsoft Word 2016 terdapat pengaturan yang lebih leluasa dan menarik dibandingkan dengan Microsoft Word 2013. Sepertinya penjelasan dasar tentang pengenalan Microsoft Word sudah cukup. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu bagian-bagian yang terdapat pada Microsoft Word. Gambar yang kalian lihat sekarang adalah contoh tampilan lembar kerja pada Microsoft Word 2016, di mana terdapat bagian-bagian, yaitu ada title bar, quick access bar, ribbon menu, minimize, maximize, close, tab menu, ribbon, dialog box, hide ribbon, ruler, page, document information, view button, dan zoom. Pada materi kali ini, saya akan menjelaskan salah satu tab menu yang berada pada Microsoft Word, yaitu Page Layout atau tata letak. Page Layout adalah tab yang digunakan untuk pengaturan tata letak data dokumen Word yang terdiri dari 3 bagian, yaitu
pengaturan halaman atau page setup, mengatur spasi antar baris dan mengatur indentasi atau paragraf, serta membuat kolom pada teks atau range. Sekarang saya akan menjelaskan fungsi dari bagian-bagian yang ada pada page layout. Yang pertama, page setup. Pada page setup terdapat 7 fungsi bagian, yaitu ada margin yang berfungsi untuk mengatur ukuran pinggir halaman, diukur dari batas ketikan ke tepi kertas. Kemudian ada orientation yang berfungsi untuk mengatur tampilan kertas apakah horizontal atau vertikal. Size yang berfungsi untuk mengatur ukuran kertas yang akan digunakan saat proses cetak atau print nantinya. Columns berfungsi untuk mengatur tampilan tulisan menjadi satu kolom atau dibagi menjadi lebih dari satu kolom. Breaks berfungsi untuk membuat jeda pada halaman. Line numbers berfungsi untuk membuat nomor pada setiap baris tulisan. Icon ini biasanya dipakai untuk mengetahui jumlah baris tulisan dalam satu halaman. Yang terakhir ada hyphenation yang berfungsi untuk memberikan tanda pada akhir ujung tulisan yang menandakan bahwa akan disambung ke baris bawah. Bagian yang kedua yaitu paragraph. Pada bagian ini terdapat dua bagian utama yaitu indent dan spacing. Pada bagian indent terdapat indent left dan indent right. Indent left berfungsi untuk menggeser tulisan dari tepi kiri halaman ke bagian tengah halaman. Sementara, indent right berfungsi untuk menggeser tulisan dari tepi kanan halaman ke bagian tengah halaman. Kemudian, pada bagian spacing terdapat spacing before dan spacing after. Spacing before berfungsi untuk membuat baris tulisan pada bagian atas tulisan terlihat agak luas atau jarang antara baris tulisan yang satu dengan baris tulisan yang lain. Sementara, spacing after berfungsi untuk membuat baris tulisan pada bagian bawah tulisan terlihat agak luas atau jarang antara baris tulisan yang satu dengan baris tulisan yang lain. Bagian yang terakhir pada page layout yaitu arrange. Pada bagian ini terdapat 5 fungsi, yaitu ada position yang berfungsi untuk menempatkan gambar berada pada bagian tulisan yang dikehendaki. Caranya, klik gambar atau grafik lalu pilih icon position. Pilih sesuai kehendak posisi gambar atau grafik diletakkan. Kemudian ada wrap text yang berfungsi untuk mengatur gambar atau grafik yang mana dapat diletakkan di mana saja tanpa mengganggu keutuhan tulisan tersebut. Kemudian ada selection panel yang berfungsi untuk membuat gambar atau grafik tidak terlihat. Ada align yang berfungsi untuk memindahkan gambar atau grafik sesuai kehendak, atas, bawah, tengah, atau samping pada tulisan. Yang terakhir ada rotate yang berfungsi untuk memutar atau membolak-balik gambar atau grafik dengan rotasi 90 derajat ke kanan, kiri, dicerminkan atau opsi rotasi lainnya. Success is not an accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice, and most of all, love of what you are doing or learning to do. Sekian penjelasan saya kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Tetaplah berusaha dan terus belajar. Juga jangan lupa berdoa, karena sukses itu bukanlah sebuah kebetulan, tetapi hasil dari usaha kita. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan ataupun salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day everyone.